wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi. Hutan juga merupakan paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sumber daya hutan adalah unsur-unsur yang berasal dari hutan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup dari manusia. Artinya, semua sumber daya ini berasal dari hutan. Dengan demikian, dapat dikonsumsi seperti halnya buah-buahan, ataupun melalui proses produksi untuk memperoleh beberapa turunannya seperti halnya yang terjadi pada kayu. Sumber daya hutan merupakan salah satu jenis sumber daya alam, karena berada pada ekosistem yang alami tanpa diciptakan oleh manusia, dan dapat bersifat terbarukan jika dibudidayakan secara lestari. Hal ini dikarenakan hutan dapat tumbuh kembali. Namun, kita harus memperhitungkan bahwa eksploitasi hutan yang tidak pandang bulu dapat menyebabkan dampak ekologis yang besar ke depannya. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 JO Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2008 bahwa Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan menyusun rencana pengelolaan hutan, dan pada ayat 3 disebutkan bahwa rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri, dan menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bersangkutan. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun dari hasil tata hutan dan mengacu pada rencana kesatuan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, dan kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang memuat unsur-unsur. Yang pertama, ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Yang keempat, ada arahan kegiatan pembangunan jangka panjang Kesatuan Pengelola Hutan. Sumber daya hutan berperan sebagai penggerak ekonomi yang dapat teridentifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, penyediaan devisa untuk membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri. Kedua, penyediaan hutan dan lahan sebagai modal awal untuk pembangunan berbagai sektor, terutama untuk kegiatan perkebunan, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Dan yang ketiga, peran kehutanan dan pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Ketiga bentuk peranan tersebut berkaitan dengan peranan sumber daya hutan sebagai penggerak ekonomi yang sangat potensial, sangat kompleks, dan saling terkait. Peran SDH tersebut dikarenakan sifat produk SDH sebagai berikut. Kayu merupakan produk multiguna sehingga diperlukan banyak jenis industri, dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi atau cara mengendalikan sumber daya hutan. Yang dimana yang pertama adalah penebangan hutan dalam skala besar. Salah satu penebangan hutan secara terus-menerus dikarenakan lahan hutan yang berubah fungsi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Yang kedua ada ekonomi di Indonesia yang masih sangat tergantung pada sumber daya alam, yang dimana pelestarian
hutan untuk persiapan proyek REDD atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan belum menjadi prioritas. Singkatnya, masih lebih menguntungkan menebang hutan daripada menjaga hutan alami. Yang ketiga ada perluasan wilayah pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Semakin banyaknya investor asing di bidang kelapa sawit dan aktivitas pertambangan. Yang keempat ada keputusan-keputusan politik. Proses pengambilan keputusan politik menjadi kelemahan terbesar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak transparannya proses pemberian izin pengelolaan untuk industri-industri yang bersifat menggeruk kekayaan alam. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga jarang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Adapun solusi dari sumber daya hutan adalah yang pertama penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua ada membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir ada membuat tracering pada pertanian di pegunungan. Dari penjelasan kami tentang pengolahan sumber daya hutan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.